saat partai-partai lain berkutat dengan nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera menegaskan akan mengusung kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan Dewan Pimpinan Partai telah sepakat mengajukan Sohibul Iman. Kepercayaan diri itu muncul lantaran PKS merupakan partai pemenang di Jakarta. Untuk Pilkada Jakarta, sejak awal Presiden PKS Ahmad Saiku sudah memberikan arahan agar mengusung kader sendiri. Nah, pada rapat kemarin kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Menurutnya, Koalisi Indonesia Maju masih menimbang nama yang bakal diberikan restu untuk bertarung dalam Pilkada Jakarta. AHY tak menampik sejumlah sosok memang masuk dalam bursa penjaringan koalisi pendukung Prabowo Gibran tersebut. Sebagai wacana politik di publik menjadi hangat dan seru aja gitu, seru aja selalu bicara Jakarta itu. Nah, pertanyaannya siapa calon dari Kim? Gitu, ya kan? Mau tahu jawabannya? Ya, saya belum bisa mengatakan jawabannya sudah ada. Mengapa ya? Karena masih dicari. Ini bukan nggak berlebihan. Sebelumnya, Partai Gerindra menyebut Koalisi Indonesia Maju sudah punya kesepakatan untuk memajukan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, tidak membenarkan ataupun membantah kabar yang menyebut Koalisi Indonesia Maju telah menyetujui Ridwan Kamil maju Pilkada Jakarta. Airlangga hanya mengatakan hal itu masih berproses. Tim Liputan, BTV. Akan mengusung Muhammad Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina. Peta politik Pilkada Jakarta semakin sulit ditebak. Di luar dugaan, Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan justru mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada Jakarta. PKS resmi mengusung Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Terkait calon pendamping Sohibul, PKS mengaku masih akan berkomunikasi dengan parpol lainnya. Siapa pasangannya akan menunggu koalisi yang terbentuk, siapa yang akan diusung menjadi cagup dan cawagup. Pilkada Jakarta juga akan dimeriahkan Partai Solidaritas Indonesia yang kini menjelma sebagai kuda hitam. Sang Ketua Umum Kaisang Pangarep telah dilirik sejumlah partai untuk maju di Pilkada Jakarta. Ya, sebenarnya setelah saya berkomunikasi dengan fraksi saya sendiri, kami sendiri di PSI Jakarta ya, DPRD, sebenarnya itu hanya semacam komunikasi informal lah gitu ya, semacam komunikasi informal saja, dan belum ada kesepakatan atau kesimpulan bahwa pasangannya nanti dengan Mas Anies gitu loh. Tidak hanya Anies dan Kaisang, di tengah ketertarikan PDI Perjuangan terhadap Anies Baswedan, Ahok yang merupakan kader PDI Perjuangan justru secara terbuka menyatakan lebih siap untuk maju di Pilkada Jakarta. Partai Gerindra pun menargetkan kemenangan ketiga alias hat-trick di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, BTV. Untuk mengulas perang bintang menuju kursi Jakarta 1, sudah bergabung Ketua DPP PKB Daniel Johan, politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, dan politisi Partai Gerindra Dapil Jakarta 3 Kamrus Samad. Selamat malam Mas Aryo, Pak Kamrus, Pak Daniel. Selamat malam, Mbak. Ya, saya ingin ke PKB terlebih dahulu. Karena PKB ini yang sudah resmi ya, siapa yang akan didukung di Pilkada Jakarta. Pak Daniel, PKB tentunya tidak bisa mengusung Anies seorang diri. Di saat yang bersamaan kemudian PKS ingin mengusung kadernya sendiri. Tidakkah ini membuat peluang Anies diusung atau didukung oleh partai lain semakin tipis? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama adalah proses pilkada dan di seluruh pilkada lain tentu sampai nanti pada
pendaftaran di KPU akan banyak dinamika yang terjadi, dan itu hal yang wajar. Sebagaimana Pilpres kemarin, kita menghargai seluruh proses dinamika yang ada, ya, termasuk usulan yang muncul dari PKS, nanti mungkin usulan yang muncul dari sahabat PDIP. Kita PKB selalu menyambut baik, dan kita dalam posisi terbuka untuk semua usulan wakil yang akan mendampingi Pak Anies nanti. Nah, sehingga ini masih koma istilah saya, ya. Belum titik, sehingga kita lihat ke depan, tetapi tentu kita berharap pada akhirnya nanti semua akan berjalan dengan baik. Jadi PKB akan tetap mendukung Anies ya, walaupun jika nanti cawagupnya bukan dari PKB? Ya, masukan dari DPW itu saat ini hanya calon tunggal Pak Anies. Kita belum ada perubahan, kita juga belum ada mendengar masukan lebih lanjut dari DPW selain Pak Anies. Baik, saya ingin ke Mas Aryo. Mas Aryo, di tengah ketertarikan PDIP terhadap Anies, Sabtu kemarin Ahok juga menyatakan lebih siap ya. Bagaimana PDIP memaknai pernyataan dari Pak Ahok ini? Ya, satu, kami menghargai betul sikap politik partai-partai lain yang kemudian memunculkan usulan nama. Karena bagaimanapun secara fungsi partai politik memang berkepentingan untuk mendorong kadernya sendiri untuk bisa mengisi jabatan publik. Nah, kami pun sama, kami juga hari ini sedang melakukan pendalaman pemetaan terkait analisis pilkada, termasuk melakukan simulasi pasangan calon maupun nama-nama yang mulai muncul di permukaan. Panduan kami selain terkait dengan usulan dan faktor ketokohan dari kader kami, juga tentu kami mempertimbangkan persoalan elektabilitas. Bahwa di Jakarta hari ini elektabilitas yang paling tinggi itu masih di top 3 antara Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama, itu adalah satu fakta politik yang kita sangat sadari. Oleh karena itu kami sedang menimbang-nimbang dengan serius. Kami menganggap Jakarta ini daerah yang super prioritas, karena siapapun yang maju di DKI secara historis memang punya peluang atau kesempatan untuk kemudian menjadi pemimpin di tingkat nasional di berbagai posisi. Oleh karena itu secara serius kami sedang mempertimbangkan bahwa Pak Ahok menyatakan kesiapan, kami anggap suatu hal yang baik, karena bagaimanapun dalam demokrasi kan memang perlu semakin banyak usulan, semakin banyak nama dan perbedaan pemikiran, itu semakin baik. Nah, Pak Anies juga tentu nama yang menarik seperti kami sampaikan. Secara elektoral juga beliau sebagai petahana mampu mendapatkan elektabilitas yang cukup baik di dalam pemetaan kali ini. Dan saya rasa semuanya masih sangat terbuka, apalagi dalam situasi Pak RK kemungkinan juga tetap akan berada di Jawa Barat. Karena kan selama janur kuning atau janur merah atau janur apapun ini belum melengkung, apapun masih mungkin. Sehingga itu dinamika itu juga kami ikut cermati, apakah siapa saja nama-nama yang akan maju di DKJ nanti. Saya rasa itu. Baik, lalu bagaimana dengan Gerindra sendiri? Apakah juga ingin mengusung kader sendiri seperti PKS atau ingin tetap mendorong Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Pak Kamrus, jangan dijawab dulu, kita harus jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Akan duduk di kursi yang spesial kita buat, pada waktu tertentu dia akan berbalik. Hanya di VTV, televisi paling menghibur. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Dan pemirsa, kami lanjutkan perbincangan terkait laga bintang di Pilkada DKI Jakarta. Masih terhubung bersama kami politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Ketua DPP PKB Daniel Johan serta politisi Partai Gerindra Dapil Jakarta 3 Pak Kamrus Samad. Baik, kita kembali ke Pak Daniel dari PKB. Pak Daniel, terkait dengan wacana Anies Kaisang yang sempat disuarakan oleh PKB Jakarta sendiri, ini seberapa serius? Apakah sudah ada komunikasi lanjutan ke PSI? Ya, komunikasi di tingkat DPW ya itu akan berproses. Nah, persoalan serius nggak serius kalau PKB kan memang sangat terbuka, artinya menyambut baik langsung saat itu. Nah, pada akhirnya tergantung dari proses mekanisme yang ada di PSI sekarang, ya sejauh mana PSI serius, sejauh mana PSI memang merasa cocok untuk berduet dengan Pak Anies. Nah, agar ini semua berjalan dengan lebih baik, ya kita sebenarnya berharap partai-partai yang memang ingin maju baik sebagai wakil untuk mendampingi Pak Anies ya bisa menyatakan dukungannya, sehingga pada saat dukungan dinyatakan partai-partai koalisi bisa segera sering bertemu, melakukan konsolidasi, dan terutama adalah untuk bermusyawarah menentukan siapa wakil yang paling tepat yang untuk maju bersama Pak Anies nanti. Baik, jadi syarat utamanya dukung Pak Anies dulu kita gitu ya. menunggu dari respon partai-partai yang ada. Baik, Pak Kamrus sudah bergabung juga sepertinya. Pak Kamrus, seperti yang kami sampaikan sebelum jeda tadi ya, Gerindra sendiri sepertinya menargetkan untuk bisa hat-trick di Pilkada Jakarta. Akan mengusung kader sendiri seperti PKS atau tetap ingin mendorong Golkar supaya mendorong Ridwan Kamil untuk bisa berlaga di Pilkada Jakarta? Iya Mbak, benar sekali. Gerindra memang sangat hati-hati sekali dalam memutuskan menghadapi pilkada ini, karena ini adalah pilkada, merupakan pilkada terakhir menjelang pemilu 2029. Jadi tidak ada lagi pemilihan kepala daerah. Jadi sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan daerah kita. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra adalah presiden terpilih, memerlukan sinergi dan kerjasama dari seluruh kepala daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota. Khusus untuk Jakarta, memang sejak awal Partai Gerindra telah menerbitkan surat rekomendasi sejak akhir tahun lalu kepada beberapa kader di beberapa provinsi atau di beberapa tokoh
terhadap beberapa tokoh di beberapa provinsi, seperti misalnya Jawa Timur Kofifa, Jawa Barat adalah Ridwan Kamil, dan juga DKI Jakarta juga Ridwan Kamil. Itu sudah diterbitkan sebelum pelaksanaan pemilu yang kemarin. Ini menunjukkan bahwa Gerindra sungguh-sungguh menyiapkan figur-figur unggulan. Figur itu adalah bukan hanya sekedar bisa diterima di internal partai, tetapi juga bisa diterima di koalisi partai dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Karena ini yang lebih penting, diterima oleh masyarakat. Dan berdasarkan data evaluasi kita memang yang ada saat ini, memang salah satu figur yang sudah diterbitkan surat tugas itu adalah Ridwan Kamil, memiliki survei yang cukup kompetitif dengan beberapa figur yang lain, dan tidak menutup kemungkinan kemudian itu menjadi bahan diskusi di dalam pemimpin koalisi Indonesia Maju untuk menentukan finalisasinya kapan, finalisasinya figurnya siapa dan kapan. Karena pendaftaran kan masih Agustus. Berdasarkan pengalaman Gerindra selalu di yang lalu 2012 ketika mengusung Pak Jokowi, kemudian 2017 ketika mengusung Pak Anies, selalu di injury time kita memutuskan. Pendaftarannya di hari terakhir, di jam terakhir, dan itu kemudian hasilnya sesuai dengan harapan. Jadi dialog dan komunikasi lintas pemimpin pasti terus akan terjadi. Dan kami yakin figur-figur seperti Ridwan Kamil, figur-figur yang lain akan mampu memberikan solusi terhadap keberlanjutan pembangunan di DKI Jakarta. Apalagi Jakarta sudah memiliki undang-undang baru daerah khusus Jakarta, DKJ, yang memiliki aglomerasi keterkaitan dengan beberapa kabupaten kota di lingkungan wilayahnya. Jadi perlu pengintegrasian. Artinya kalau sosok seperti Ridwan Kamil yang masuk di Jakarta, maka perintegrasian dengan Depok, Bekasi, Bogor, Cianjur, khususnya dari Jawa Barat itu sudah secara kultural, secara geografi, secara akselerasi permasalahan yang ada itu beliau sudah cukup memahami dan mendalami. Itu kira-kira pertimbangan-pertimbangan yang menjadi bahan diskusi di internal. Pak Kamrus, begitu. Baik Pak Kamrus, tapi kalau wacana Kaisang sendiri sebagai salah satu nama yang masuk dalam bursa sebagai cawagup sendiri, Partai Gerindra menanggapinya seperti apa? PSI sendiri bagian daripada koalisi Indonesia Maju. Tentu di dalam forum para pemimpin itu mereka berdiskusi untuk saling mengajukan kriteria figur ataupun sosok. Termasuk saya kira sosok Kaisang, kenapa tidak? Beliau adalah pemimpin partai yang ikut serta mengambil keputusan. Dan juga representasi dari kaum muda yang bisa jadi sekarang menjadi bagian daripada figur-figur baru yang muncul. Dan ini kalau diberikan kesempatan misalnya sepanjang memenuhi ketentuan dan syarat perundang-undangan, kenapa tidak itu dipertimbangkan oleh para pemimpin. Jadi Partai Gerindra sangat terbuka. Bahkan sosok Ahok pun Partai Gerindra pernah mengusulkan pencalonannya ketika berpasangan dengan Pak Jokowi. Jadi Gerindra sangat egaliter terhadap semua figur yang ada, dan Gerindra semangatnya ingin membangun kebersamaan, kekompakan, soliditas, dan juga keberlanjutan pembangunan kita, kesinkronisasian antara pembangunan nasional dan pembangunan wilayah di daerah, termasuk di Jakarta. Begitu. Baik, saya ingin tanyakan hal yang sama kepada Mas Aryo. Dari PDIP sendiri bagaimana menanggapi wacana nama Kaisang yang masuk dalam bursa cawagup DKI Jakarta? Ya semuanya kita cermati dengan hati-hati, apalagi kan keputusan MA yang memungkinkan untuk Mas Kaisang maju di pilkada itu kan juga baru keluar. Artinya apa yang terjadi di Jakarta ini kan suatu etalase kepemimpinan nasional yang ini harus serius dan hati-hati, serta harus mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi publik. Bagaimana mempertimbangkan aspirasi publik? Ya salah satunya misalnya dengan melakukan pencermatan atas survei, mencermati juga dinamika perbincangan di media massa maupun media sosial, serta melibatkan para pakar dalam melakukan analisis. Semua itu sedang kita lakukan, dan apakah Mas Kaisang secara luas kemudian diterima sebagai sentimen yang positif oleh masyarakat, saya rasa itu kan sedang terjadi banyak perbincangan dan perdebatan kalau bicara tentang pilkada Jakarta.